Teman sejawat yang saya hormati, selamat pagi. Saya dalam beberapa waktu mendatang akan menyampaikan tentang surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi, tentunya terkait dengan keamanan vaksin. Seperti kita ketahui bahwa vaksin adalah upaya pencegahan yang tidak terbantahkan, sudah berlangsung lebih dari 220 tahun. Untuk itu kita harus jaga keamanannya. Untuk menjamin keamanannya kita harus memantau dan menguatkan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan sehubungan dengan adanya vaksin COVID, nanti saya akan garis bawahi tentang immunization stress related responses yang ternyata cukup menonjol dengan adanya vaksin COVID ini dan diakhiri dengan kesimpulan. Vaksinasi dan imunisasi ya istilah yang sering dipertukarkan, namun pada prinsipnya sama. Vaksin itu ya kandungannya, karena dulu sejarahnya Dr. Edward Jenner di kampung di UK menggunakan vaksinia untuk memvaksinasi bayinya, istrinya, dan kerabatnya, sehingga tindakan beliau disebut dengan istilah vaksinasi, padahal tindakan beliau menghasilkan imun pada seseorang. Sehingga terminologi imunisasi juga sering dipakai, sering dipertukarkan, tapi keduanya mempunyai hasil akhir yang sama, yaitu seseorang kebal terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi karena vaksin diberikan pada orang sehat, tentu harus mempunyai standar keamanan yang tinggi. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya Badan POM lah. Satu-satunya yang mengatur regulasi obat dan makanan termasuk vaksin adalah Badan POM. Dan ini merupakan suatu model yang berlaku di seluruh dunia. Mereka melakukan pengawasan sejak sebelum diregistrasi, kemudian memantau setelah dipasarkan, dan juga setelah ada di masyarakat tetap dipantau dengan ketat oleh Badan POM. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya vaksinasi maka cakupan bertambah dan jumlah penyakit menurun. Namun yang menjadi perhatian masyarakat selanjutnya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena cakupan makin banyak maka jumlah yang kejadian ikutan pasca imunisasi makin banyak secara relatif pada proporsinya tetap. Untuk itu saya harap teman-teman di Puskesmas dapat memantapkan kepercayaan masyarakat agar tidak hilang kepercayaannya gara-gara kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Karena apabila kita lengah, maka akan terjadilah kejadian luar biasa. Kalau teman-teman biasanya berhasil meyakinkan masyarakat, insya Allah kita akan kembali eradikasi penyakit. Karena telah beberapa bukti yang ada. Ya, selain tadi cacar, juga kan polio telah dieradikasi. Tetanus neonatal telah diimunisasi. Bentar lagi campak dan rubella dieliminasi pula. Teman sejawat yang saya hormati, kita tahu pandemi mulainya di mana, menjelajah dan menyebar ke seluruh dunia, sehingga petugas kesehatan kewalahan karena overcrowded dan disebabkan oleh makhluk kecil ini. Kita telah melaksanakan 3T, 3M, namun hasilnya belum mengembirakan. Kita telah melacak, menguji, dan mengobati. Hasilnya pun tidak mengembirakan. Kita udah jaga jarak, memakai masker, masih juga kurang memuaskan. Untuk itu dicari upaya tambahan. Ya, jadi vaksin merupakan upaya pengendalian tambahan, dan kita tidak bisa bertumpu hanya pada vaksin saja. Vaksin itu udah ratusan tahun, jadi prosedurnya udah baku. Setiap uji pasti yang dinilai adalah keamanannya. Sebelum diberikan kepada manusia, diberikan pada binatang, percobaan, riset preklinik, itu yang diuji keamanannya. Fase 1 yang melibatkan puluhan subjek, itu yang diuji keamanannya. Fase 2 masih juga keamanan dan dosisnya, dan schedule-nya. Fase 3 yang puluhan ribu, juga tetap keamanan. Setelah dipasarkan pun nanti, fase keempat ada post-marketing surveillance yang untuk memastikan keamanan vaksin. Jadi keamanan vaksin selalu dipantau dari sejak sebelum diberikan kepada manusia sampai di pasar. Jadi untuk itu memang sudah ada sistem yang berlaku di seluruh dunia. Ya, harus ada sistem respon cepat apabila terjadi kejadian pasca imunisasi, harus dilakukan investigasi KIVI oleh yang berwenang. Ada sistem yang sudah berjalan dan tentunya ada kompensasi mungkin bagi yang menderita kejadian ikutan pasca imunisasi.
Jadi efektivitas vaksin itu, khususnya efektivitas vaksinasi COVID ditandai tentu mengurangi angka morbiditas, mengurangi angka mortalitas, dan juga tentunya mempercepat kekebalan masyarakat. Ya, dengan banyak yang diimunisasi, sumber penularan berkurang, maka lebih banyak atau yang tidak divaksinasi pun mendapat perlindungan. Dengan demikian, sistem kesehatan kita seperti yang tadi diberikan ilustrasi, kewalahan dapat cepat dengan pulih. Dengan demikian, keadaan ekonomi, dampak sosial akan cepat teratasi. Kejadian ikutan itu bukan hanya berupa kejadian yang terjadi, namun harus ada kaitannya. Sehingga itu kita bisa lihat di brosur atau di insert leafletnya ya. Reaksi simpang itu reaksi simpang yang terjadi berdasarkan hasil penelitian dari fase 1, fase 2, dan fase 3. Namun yang banyak terjadi adalah kejadian ikutan yang tidak ada kaitannya karena kesalahan prosedur, karena penyakit lain, karena genetik, dan lain-lain. Reaksi pada vaksin COVID tentu saja sama dengan yang lain. Reaksi lokal, reaksi sistemik, dan reaksi lain-lain, termasuk reaksi serius. Reaksi lokal tentunya di tempat suntikan, reaksi radang, demam, bengkak, nyeri, gatal. Reaksi sistemik menyeluruh, demam, nyeri otot, nyeri sendi, ya, mual, dan sebagainya. Reaksi serius tentunya bisa sampai shock anafilaktik, dan bisa terjadi bukan hanya pada vaksin, shock anafilaktik bisa terjadi pada penisilin, pada makanan sekalipun bisa terjadi. Jadi kejadian ikutan pas imunisasi itu merupakan 3 kata kunci definisinya. Kejadian medik, setelah imunisasi, dan diduga berhubungan. Diduga, bukan pasti disebabkan oleh imunisasi. Untuk itu ada peraturan Menteri Kesehatan. Di sana menyebutkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan berhak atau wajib melakukan pemantauan, ya, memastikan bahwa pasien itu aman. Jadi dengan surveillance kita bisa mendeteksi, ya, kemudian melaporkan, mengkaji untuk memastikan bahwa vaksin itu aman. Jadi semua harus terlibat, ya, baik masyarakat sebagai pelapor, Badan POM untuk memastikan mutu, Komda dan Komnas melakukan audit, apakah ada keterkaitan, tentunya di puskesmas, di fasilitas pelayanan kesehatan juga mengamati dan melaporkan. Biaya semua dikelola ditanggung oleh negara, ya, melalui jaminan kesehatan nasional. Tentunya yang membayar iuran, bagi yang tidak membayar iuran tetap dibiayai oleh negara. KIPI tidak semuanya serius. Tentunya KIPI yang serius itu yang sampai dirawat, menimbulkan kecacatan, kematian, dan atau merasakan masyarakat. Namun yang terbanyak adalah KIPI non serius. Semua harus dilaporkan. Formulir KIPI ada, linknya ada, silakan unduh, print out, dan isi, kirim ke website keamananvaksin.kemkes.go.id untuk dikaji. Apakah ada keterkaitan antara kejadian ikutan dengan imunisasi yang diberikan. Ya, jadi kalau pelaporan KIPI non serius didapat pada kunjungan berikutnya. Pada kunjungan berikutnya kita tanyakan, apakah ada gejala? Kalau ada, catat, laporkan. Ya, alur pelaporan terlalu secara berjenjang dari lapangan, puskesmas, kabupaten, provinsi sampai ke kami di tingkat nasional. Sedangkan pemantauan dan penanggulangan KIPI serius harus dilakukan sesegera mungkin dalam 24 jam. Semua jenjang tadi seperti KIPI non serius, namun lakukan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya dalam 24 jam. Tiap level harus dilewati sehingga kita jangan kalah sama sosial media, sehingga pemantauan atau penanggulangan yang segera dapat kita lakukan. Jadi Dinas Kesehatan atau puskesmas berfungsi untuk melakukan investigasi awal, ya, berupa data dasar. Kemudian kita pastikan bahwa tidak terjadi kesalahan prosedur, standar-standar penyimpanan vaksin, cold chain, ya, lain sebagainya, sertifikasi, kompetensi harus kita investigasi untuk memastikan bahwa yang melakukan penyuntikan juga orang yang mempunyai kompeten dan diberi tugas khusus oleh pimpinan untuk melakukan imunisasi. Jadi setelah kita melakukan investigasi, merumuskan suatu hipotesis, kemudian disimpulkan
Lalu tadi si KIPI harus dikaji oleh siapa? Oleh tim yang independen. Di tingkat nasional tentunya ada Komnas, ya, Komite Nasional yang terdiri dari orang-orang yang independen dan mempunyai kompetensi di bidang imunisasi sehingga memberikan telaah secara ilmiah. Karena luasnya negara kita, tentu di tiap provinsi ada, alhamdulillah di 34 provinsi telah ada Komda yang akan juga melakukan pengkajian. Ini SK Komnas, ya, yang isinya terdiri atas dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam, dari Perhuki, Hukum Kesehatan, dari POGI, ya, semua organisasi profesi yang terkait ada di dalamnya, berlaku setiap 4 tahun dan ada dari tahun 1998, bukan baru, ya. Di tiap provinsi ada Komda, 34 Komda telah ada dan aktif semuanya. Di tiap dinas kesehatan provinsi ada vokal poinnya, ada bahkan yang sampai 2, siap untuk membantu dan melaporkan. Jangan lupa bahwa kejadian-kejadian pas imunisasi tidak selalu disebabkan oleh imunisasi. Karena bisa juga disebabkan oleh cacat produk, disebabkan oleh kekeliruan prosedur, harusnya menyuntik subkutan tapi menyuntik intramuskuler atau sebaliknya, atau reaksi yang terkait dengan kecemasan. Namun yang terbanyak adalah kejadian kebetulan, ya, penyakit ada yang lain, namun selalu dikaitkan dengan imunisasi yang baru diberikan. Jadi tugas Komnas KIPI adalah mengkaji apakah ada kaitan, apakah benar atau kebetulan, ya. Karena reaksi vaksin, ya, demam pada DPT itu reaksi vaksin. Reaksi vaksin bisa terjadi, ya, tadi saya sudah sampaikan, reaksi lokal, reaksi menyeluruh, reaksi yang berat terjadi pada semua vaksin, bukan hanya pada vaksin COVID saja. Ini ilustrasi reaksi lokal yang terjadi pada beberapa vaksin program imunisasi nasional dan reaksi sistemik yang terjadi pada beberapa vaksin di program imunisasi nasional, dan ada proporsinya, ya, dan ada onsetnya. Itu 2 kata penting untuk menentukan kajian. Apakah ada keterkaitan, nomor 1 onset, nomor 2 apakah ada penyakit lain. Yang harus kita tekan sampai 0 adalah kekeliruan, ya. Lakukan prosedur dengan sebaik-baiknya, ya, ikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya sehingga kita jangan sampai menjadi kekeliruan dalam melakukan prosedur tindakan medik ini. Ya, ini ilustrasi, ya. Tadi desinfektan tidak sempurna, ya, melakukan peletakan vaksin tidak semestinya, itu menyebabkan kejadian pasien imunisasi. Tidak ada indikasi kontra sebetulnya. Indikasi kontra hanya apabila memang alergi terhadap komponen vaksin, ya, atau sindrom imunodefisiensi primer, itu baru indikasi kontra. Yang lain ada di dalam leafletnya, dan sebetulnya yang lain warning atau precaution, ya, sebetulnya tidak ada indikasi kontra yang absolut. Yang ada tunda, ya, untuk dilakukan persiapan lagi. Jadi yang sekarang terjadi juga dengan vaksin COVID ini adalah KIPI yang terkait dengan kecemasan, ya, dan lebih banyak lagi koinsiden, tidak ada kaitannya. Yang kita takutkan tentunya shock anafilaktik, karena itu kenali shock anafilaktik karena terjadi di awal-awal setelah penyuntikan, kemudian ada perubahan sistem baik di susunan saraf pusat, di jantung, di paru, ya, di pencernaan. Nah, itu kenali. Karena kita harus tangani dengan secepat-cepatnya. Ya, ini adalah ilustrasi gejala apa yang muncul, kenali dan lakukan dengan segera. Tekanan darah selalu harus diperiksa kalau menghadapi keadaan shock anafilaktik untuk menentukan diagnosis dan tindakan. Ya, tentu posisi dan rujukan juga kita harus siapkan sebelumnya, dan kit anafilaktik harus kita sediakan. Ya, ini sudah ada di Permenkes tadi nomor 17 tahun 2000, nomor 27 tahun 2017. Ya, Balai POM tentunya tadi satu-satunya institusi yang mengawas keamanan vaksin dan bertugas untuk memeriksa toksisitas atau sterilitas bisa terjadi bila terjadi KIPI serius.
Ya, jadi uji laboratorium akan dilakukan di laboratorium yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa sampel vaksin, yaitu di Badan POM. Ini jumlah vaksin, kalau kita sampai terjadi kejadian kita pasca ikutan yang serius, ya, yang harus dilaporkan pula bila terjadi kipi berkelompok, ya, kalau ada beberapa kejadian di beberapa tempat itu harus segera kita laporkan. Yang sekarang ada terjadi inilah, ya, immunization stress related response, bukan gara-gara komponen vaksinnya, namun gara-gara situasi vaksinasinya, ya. Ini sudah ada laporannya, ya. Ini respons terkait stres imunisasi, reaksi kecemasan yang bisa terjadi akut stress response, bisa terjadi vasovagal response, bisa terjadi neurological symptom reaction. Jadi bisa pingsan, bisa mual, bisa kejang, bisa penurunan kesadaran, ya. Tapi semuanya tidak memerlukan atau pada pemeriksaan menunjukkan semuanya gejalanya normal, ya, baik gejala maupun lab maupun pemeriksaan penunjang semuanya normal, ya. Meskipun penglihatan waktu awal terlihatnya menakutkan, namun semuanya berakhir baik. Jadi kadang-kadang terjadi juga kompleks regional pain syndrome, disuntiknya di mana, rasa nyerinya di mana, belum dipegang udah terasa sakit. Dan atau terjadi dissociative neurological symptom reaction itu kejang seperti epilepsi, padahal bukan, diperiksa EEG normal dan dalam 1-2 hari pulih, ya. Atau terjadi juga kejang berulang setelah imunisasi, itu juga bisa merupakan dari non epileptic seizures pada immunization stress related response. Lebih dari 50% kipi serius yang masuk berhubungan dengan immunization stress related response. Jadi kenali anafilaksis, kenali reaksi akut stres, dan kenali reaksi vasovagal dengan singkup supaya tidak memberikan tindakan yang tidak tepat. Ya, ini nanti dipelajari supaya kita dapat mendiagnosis dengan segera dan melakukan tindakan yang tepat sehingga pasien, alhamdulillah, semua yang anafilaksis dapat ditangani oleh teman-teman sejawat di lapangan sampai hari ini. Ya, jadi jangan juga panik, ya, menghadapi kejang karena mungkin itu gara-gara stres. Jadi dengan demikian kita harus menciptakan suasana yang tenang, nyaman, aman, segar, ya, di ruang imunisasi, ya. Kalau ada yang jerit-jerit atau istirahatkan dahulu di tempat yang kita bisa pantau, lanjutkan, setelah ditenangkan baru dilakukan imunisasi terhadap orang-orang yang menderita immunization stress response related. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita mengenal, memberikan keterangan, ketenangan, ya, sehingga yang bersangkutan dapat dilakukan vaksinasi dengan aman dan tidak menderita immunization stress related response. Jadi teman-teman, keamanan vaksin itu merupakan hal penting dalam menjamin kelangsungan program imunisasi. Tadi teman-teman lihat, mulai penelitian sampai dipasarkan, keamanan vaksin tetap dipantau. Jangan lupa sekarang ada immunization stress related response, bukan gara-gara vaksinnya, bukan karena komponennya, namun karena proses vaksinasi. Untuk itu kita harus menciptakan suasana yang nyaman bagi teman-teman untuk dilakukan imunisasi. Jangan lupa bahwa imunisasi hanya salah satu upaya tambahan. Karena itu 3M, 3T, jaga jarak, PSBB harus tetap secara konsisten kita lakukan. Demikian para teman sejawat, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan tentunya selamat berkarya, selamat bekerja. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban tugas mulia yang maha berat ini. Terima kasih. Selamat siang.